Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, unboxing lagi nih Samsung Galaxy A56. Nah, jadi gue nih pengen banget gue cobain handphone yang satu ini. Akhirnya sampein juga untuk beli handphone yang satu ini. Dan nantinya akan gue compare sama Motorola Edge 60 Fusion yang lagi gue pakai ngerekam untuk video kali ini. Gimana? Menurut kalian rekamannya bagus nggak? Ini gue pakai di resolusi 4K 30 fps. Nah, ini sebenarnya gue beli di marketplace biasa ya, dan gue nyari banget yang barangnya itu no repack dan akhirnya ketemu. Jadi ini harus oke, dan sebenarnya ini gue udah unboxing, jadi kita re-unboxing aja yuk. Oke, seperti biasa untuk Samsung paket penjualannya simple ya, dan ini adalah yang warnanya Awesome Olive. Gue beli yang varian 8GB dengan storage di 256GB. Menurut gue warnanya sih bagus ya, warna hijaunya. Jadi ini warna yang beda dari seri-seri sebelumnya, dan seperti biasa di sini akhirnya ada yang baru ya di Galaxy A series. Sekarang bagian bump kameranya udah beda dengan S series, jadi nggak akan disama-samain lagi. Untuk sini boxnya seperti biasa harus ada SIM ejector kayak gini, terus ada kabel Type C to Type C, dan ada quick start guide. Udah itu aja, simple sih. Kalau Samsung nggak akan dapet charger sih kalau misalkan kalian nggak beli yang bundling gitu. Ini deh handphonenya, kita ketek dulu, dan untuk stiker emailnya kita lepas juga. Ini sebenarnya bagus ya, secara feel ini lebih tipis dibandingkan Samsung Galaxy A55 sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita pegang di tangan nih emang beneran kerasa lebih tipis. Dan di bagian sudut-sudutnya ini tuh sekarang udah dibikin lebih agak sedikit rounded, jadinya nggak terlalu sakit nih kalau misalnya kita pegang nggak pakai case kayak gini posisinya. Karena sebelumnya di A55 tuh gue sempet komplain karena emang sakit gitu dipegang di tangan, berasa tajam gitu. Tapi di sini udah lebih mending. Tapi yang masih menurut gue rada kurang itu di bagian finishingnya aja, yang ini kayak metal brush gitu, garis-garis. Dan kalau misalnya kita pegang tuh kayak rasanya gimana ya, kayak masih berasa rada sedikit tajam aja sih. Jadi kalau misalkan orang yang gatel gitu, gue pengen garuk-garuk gini terus loh. Jadi sekarang gue ini mending dibikin halus aja, kayak bagian tombolnya ini menurut gue ini lebih oke sih. Jadi mirip-mirip sama kayak seri-seri S yang lain gitu. Dibikin halus aja sih menurut gue lebih oke finishingnya, jadi lebih nyaman dipegang di tangan. Sekarang kita nyalain aja. Oke, jadi ini dia tampilan dari One UI 7 di Samsung Galaxy A56. Ini gue udah ubah juga bagian wallpapernya, terus di bagian widgetnya gue pakai yang namanya Pix Materialio. Ini software tambahan lagi dan berbayar. Menurut gue oke karena jamnya kelihatan unik aja gitu, estetik. Di sini gue mau kasih tahu dulu ke bagian software update-nya, karena tadi dapat update juga ke bagian setting, dan sekarang ini security patch-nya udah yang terbaru ya di 1 Juni 2025. Nah, untuk update yang terbaru ini gue cek di bagian kamera depannya. Kamera depannya ini dia tuh udah bisa ngerekam sampai di resolusi 4K 30 fps, karena sebelumnya waktu pertama kali dirilis ini tuh belum bisa sampai di resolusi 4K ya, paling maksimal cuma di Full HD 30 fps aja. Good job sih, akhirnya diupdate juga untuk kamera selfie-nya. Nah, sekarang kita lihat dulu di bagian tampilan One UI 7-nya. Ini mirip-mirip ya sama One UI 7 lainnya kayak di S25 gua sebelumnya juga, ini sama aja. Nah, yang gue suka di sini akhirnya kalau misalkan kalian perhatiin ya, kalau misalkan kalian ngikutin perkembangan seri A series Samsung gitu, kayak dari A53, A54, A55 sampai A56, ini tuh perkembangan dari performance menurut gua oke banget sih. Karena sekarang tuh skor AnTuTu-nya ini bisa dapet di 900 ribuan. Yang mana kalau misalkan skor AnTuTu segini, jalanin One UI tuh udah lumayan enteng loh. Udah kayak mirip-mirip sama Samsung Galaxy S series. Jadi lu buka tutup lancar banget, terus animasinya juga nggak ada yang namanya stuttering. Ini bener-bener mulus kayak lu pakai seri S-nya Samsung gitu. Ini gua akuin bagus sih, karena emang gua ngerasa kayak di sebelum-sebelumnya kayak A55 atau mungkin A54 itu stutteringnya lumayan banyak sih di UI-nya. Jadi kayaknya tuh UI-nya kerasa lumayan berat. Tapi di sini dengan skornya sekarang udah hampir menyentuh 1 juta, ini lu bisa dapat performance yang oke banget untuk jalanin One UI 7-nya. Oh ya, untuk stability testnya di sini dapat skor di 95,8% ya. Jadi ini udah stabil banget. Tadi gue juga sempet cek untuk suhunya cuman anget-anget aja di ruangan yang gak ber AC. Jadi menurut gue
performance dari Exynos 1580 ini tuh cukup menjanjikan ya untuk handphone kelas mid range kayak gini. Jadi isu-isu kayak panas, cepet panas dan segala macam ini gua nggak rasakan di handphone yang satu ini pas gua lagi setting-setting. Jadi biasanya kalau misalkan setting-setting HP pertama kali tuh HP tuh jadi akan panas banget karena sambil download, sambil install dan multitasking itu bakal bikin HP jadi panas banget. Nah, tapi di sini di A56 ini untuk suhunya menurut gua oke banget. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal AI ini tuh sebenarnya nggak ada Galaxy AI ya di handphone yang satu ini, tapi dia tuh namanya beda, yaitu adalah Awesome Intelligence. Nah, jadi adanya tuh di bagian setting. Nah, di sini kalian pilih yang namanya Advanced Features dan ada yang namanya Intelligent Features. Nah, di sini fitur-fitur AI yang dikasih di Samsung Galaxy A56 ada Object Eraser, ada Base Face, Edit Suggestion, Custom Filter, Auto Trim, AI Select, Read Aloud. Ya, itu aja sih palingan. Tapi kalau buat gue pribadi yang kepake banget itu AI Select sih, karena kita bisa select teks di image, di foto ataupun di apapun itu, kita bisa copy paste teksnya dan itu menurut gue bakal bikin mudah gitu untuk copy paste tulisan gitu. Gak cuman copy paste tulisan sih, tapi kalian bisa screenshot dan lain-lain. Nah, untuk fitur Circle to Search sudah pasti ada ya, karena itu udah bawaan standar dari Google. Tinggal tap dan tahan aja kayak gini, udah kita tinggal lingkarin aja. Sebenarnya kalau misalnya kalian nggak butuh semua fitur AI yang ada di S series, itu kalian bisa cobain HP ini sih, karena ini benar-benar performance-nya oke banget. Tapi fitur-fitur AI-nya menurut gue yang penting-penting dimasukin ke sini juga gitu. Nah, sekarang gue mau ngomongin soal build quality. Ini udah oke banget ya, frame-nya udah dari aluminium, terus back cover dan juga bagian depannya ini udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass Victus Plus. Jadinya ini udah kokoh banget, feel-nya solid. Dan yang beda sekarang di A56 itu di bagian bump kameranya, seperti yang gue bilang sebelumnya. Ini sekarang dibikin kayak hitam gitu, dibikin beda lah pokoknya lah dari seri S atau seri Samsung lainnya. Untuk material yang dipakai di bagian bump kameranya ini juga harusnya aluminium ya, jadi ini udah benar-benar solid banget. Untuk ukuran layar sekarang juga lebih besar ya, di A55 tuh di 6,6 inch dan sekarang di 6,7 inch. Dan di bagian bezelnya ini ya seperti biasa ya, di bagian dagunya tuh masih agak sedikit tebal gitu, nggak simetris kayak di bagian kanan atau kirinya. Atasnya kelihatan lebih tipis. Ini kayak susah banget ya Samsung bikin ini, geser dikit gitu, geser ke bawah dikit cet gitu biar simetris. Nggak apa-apa lah kalau misalkan nggak mau dibikin lebih tipis bezelnya, yang penting diturunin aja gitu biar simetris. Kan bikin handphone simetris juga nggak susah ya, jadi biar enak gitu dilihat gitu. Nggak usah yang melengkung-melengkung, karena gue pribadi nggak terlalu suka sama layar handphone yang melengkung. Tapi ya seenggaknya diturunin sedikit biar lebih simetris gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kualitas layar juga ini udah bagus banget. Dia pakai Super AMOLED 120Hz, support HDR10+, dan peak brightness-nya itu bisa sampai di 1900 nits. Jadi untuk peak brightness-nya ini tuh malah lebih tinggi ya dibanding A55 sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai di luar ruangan, di bawah terik sinar matahari, harusnya ini lebih oke lagi dan lebih kelihatan. Overall sih gue sama layar Samsung gue udah nggak pernah komplain sama sekali, karena ini enak banget, warnanya tajam, terus nendang banget, punchy banget, warnanya enak dilihat di mata gitu. Dan seperti biasa kalau misalnya kalian masuk ke bagian setting di layar ya atau display, di sini kalau misalnya kalian secara default itu ini tuh mode vividness-nya di mentok paling kiri ya. Jadi warna layar tuh lebih ke natural. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin warna layar tuh lebih gonjreng ya, kalian tinggal bikin ke arah tengah aja atau kalian mentokin ke kanan sekalian biar warnanya jadi gonjreng banget. Nah, lanjut di bagian audio, ini udah dua stereo speaker ya. Dan untuk speaker ini udah ada fitur Dolby Atmos. Ini menurut gue menarik karena gue seneng pakai A series itu, karena speakernya menurut gue bagus pas sejak di Samsung Galaxy A54 itu speakernya udah bagus banget, dan sekarang turun lagi ke A55 ini masih sama bagusnya. Biarpun emang ini speakernya nggak ditune sama EKG ya, ini bener-bener cuman ya udah Dolby Atmos aja fiturnya, tapi menurut gua suara speaker di handphone ini bagus dan bassnya berasa lebih bulat. Berasa banget sih kalau misalkan kalian nonton misalkan podcast atau kalian lagi streaming film di Netflix ataupun di Disney, itu berasa banget suaranya ini oke. Dan di bagian equalizernya di sini kalian juga bisa custom. Kita juga dikasih beberapa pilihan untuk presetnya. Terus ada ya seperti biasa ya fitur-fitur Samsung, ada app sound setting juga ada di sini. Terus ada adapt sound juga ada di sini.
kayak gitu. Dan yang gue suka dia punya fitur Spirit Epson, jadi kalian bisa pisahin nih audio yang ada di handphone kalian sama di Bluetooth speaker kalian. Ini satu fitur menarik yang udah pernah gue bahas juga di short di TikTok Consumer Gadget, gue udah pernah bahas juga sih. Dan sekarang gue mau bahas soal kamera. Nanti untuk hasil foto dan videonya di akhir video ya, seperti biasa. Jadi untuk lensanya ini masih tetap sama kayak sebelumnya, triple setup kamera, 50 megapiksel untuk wide-nya, terus 12 megapiksel untuk ultra wide-nya, dan makro di 5 megapiksel. Jadi secara konfigurasi kamera ini nggak ada bedanya dengan Samsung Galaxy A55, cuman yang membedakan adalah di bagian image processing-nya aja ya, karena emang secara chipset juga udah beda. Tapi beda ceritanya kalau misalnya kita ngomongin soal kamera selfie-nya, ini tuh dia tuh resolusinya tuh turun jadi ke 12 megapiksel, yang mana yang sebelumnya itu di 32 megapiksel. Tapi gue jamin untuk hasil fotonya malah lebih bagus di A56 ini. Nah, sekarang kita move ke bagian aplikasi kameranya. Apa aja yang baru di sini? Nah, kalau misalnya kita lihat dari tab yang paling kiri, ini ada fun. Jadi kalian bisa pakai filter-filter lucu gitu, tuh unik-unik. Ini baru ada di Samsung Galaxy A56. Lanjut ada portrait mode. Ini ya untuk foto yang belakang ngeblur. Terus photo mode. Ini untuk kalau misalnya kalian mau ubah resolusinya bisa ya. Kalian tinggal tap aja di bagian 12 megapiksel ini ke 50 megapiksel. Nanti hasil fotonya lebih detail lagi gitu, tapi ya ukuran file pasti lebih besar lagi. Dan di sini ada quick button juga, kalian bisa atur untuk bagian setting. Ini untuk settingan kameranya di sini, auto HDR yang biasa gue matiin. Terus di sini juga ada lampu flash, ada timer, ada aspek ratio, resolusi, dan di sini ada yang namanya motion photo. Nah, kalian bisa pakai fitur motion photo ini kalau misalnya kalian mau aktifin fitur yang namanya base face. Nanti akan gue jelasin secara detail deh di video selanjutnya. Lalu di sini ada kita bisa atur untuk EV-nya atau exposure-nya. Nice. Dan yang gue suka di sini ada filter juga. Kita bisa custom filter di sini juga. Jadi kalau misalnya kalian punya foto yang kalian mau samain gitu tone warnanya, kalian bisa tinggal tambahin aja di sini. Ini tuh fitur yang mirip sama Samsung Galaxy S25 kemarin ya, dan turun juga ke Samsung Galaxy A56 ini. Nice. Di sini apa nih? Ini untuk ya untuk beautify-nya sih, untuk atur-atur smoothness-nya dan lain-lain. Lanjut di sini tab video. Di sini kalian bisa ngerekam sampai di resolusi 4K 30 fps. Dari mulai lensa utama, lensa ultrawide juga bisa 4K 30 fps, dan kamera depannya ini juga bisa sampai di 4K 30 fps. Jadi semua lensanya ini bisa sampai di 4K 30 fps. Nah, ada ke Samsung kalian tuh bisa ngerekam sambil pindah-pindah lensa. Nah, di bagian more-nya di sini udah cukup lengkap juga. Ada Pro Photo, ada Pro Video, ada Night Mode, ada Food, panorama, makro, slow motion, hyperlapse, dual recording, sama single tag. Jadi secara fitur ini udah lengkap banget, dan kalian bisa edit-edit juga nih. Kalian mau tambahin di sini atau enggak gitu. Jadi ya seperti biasa Samsung untuk customisasinya oke banget. Oh ya, buat kalian yang suka nanya ke gua nih, biasa gua suka jual HP di mana? Kalau misalkan gua nggak jual di lapak yang gue ya atau di link deskripsi yang biasa gua taruh, itu gue biasa jual di ponsel kamu. Jadi ya gue biar cepet aja muter uangnya dan gua nggak perlu ribet-ribet COD sama orang. Ya udah, segampang itu. Kalian bisa coba aja cek sosial media mereka atau marketplace mereka, karena ya itu handphone-nya menurut gue masih bagus-bagus banget. Second X review gitu, itu banyak ada di sana. Oke, paling segitu aja untuk video unboxingnya. Ditunggu aja untuk full reviewnya, karena emang handphone ini menarik banget, dan nanti akan gue compare sama handphone yang di atas, Motorola Edge 60 Fusion. Ini menarik karena dua handphone mid-range dengan range harga yang mirip-mirip. Gue Ten dari Consumer Gadget, pamit.